Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Artanjung. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja ini bisa dikategorikan menjadi 1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. 2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan. 3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara penyebab lainnya. Dan yang keempat, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Kali ini kita khusus akan membahas tentang penyakit kulit akibat kerja. Apakah penyakit kulit akibat kerja itu? Yaitu suatu gangguan kesehatan yang terjadi pada kulit. Penyakit ini tentunya sangat mengganggu dalam melakukan tugas yang akhirnya akan mempengaruhi pada proses produksi atau proses kerja tersebut. Pada umumnya, penyakit kulit tidak spesifik dan tidak mengancam kehidupan. Kadang bisa sembuh dengan sendiri. Penyakit kulit akibat kerja bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama adalah faktor kimiawi, faktor mekanis atau fisik, faktor biologis, dan faktor psikologis atau kejiwaan. Faktor kimiawi itu ada beberapa penyebab, antara lain bisa disebabkan oleh iritan primer, larutan asam, basa, pelarut lemak, deterjen, dan lain-lain. Kemudian ada sensitizer, di sini adalah logam dan garam-garamnya, antara lain kromium, nikel, kobalt. Kemudian ada bahan kimia karet, obat-obatan dan antibiotik, dan lain-lain. Kemudian dari faktor kimiawi ini ada agen agnegenik, bisa dari naftalen, biphenyl klor, minyak mineral, dan lain-lain. Kemudian dari faktor kimiawi ini juga ada photosensitizer, di mana ini disebabkan oleh antrasen, pitch, derivat asam amino benzoat, perwarna akridin, dan lain-lain. Kemudian dari faktor mekanis atau fisik bisa disebabkan oleh getaran, gesekan, tekanan, trauma, panas, dingin, kelembaban udara, sinar radioaktif. Dari faktor biologis itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme, hewan dan produknya, jamur, parasit, ataupun virus. Dari faktor psikologis atau kejiwaan, ini biasanya terjadi karena ketidakcocokan pengelolaan perusahaan sehingga membuat konflik antara pegawai dan menimbulkan pada gangguan pada kulit atau neurodermatitis. Mekanisme kerja dari penyakit akibat kerja terutama di kulit ini yaitu agen fisik menyebabkan trauma mekanik termal atau radiasi langsung pada kulit. Iritan langsung merusak kulit dengan mengubah pH-nya, bereaksi dengan protein-proteinnya atau merendahkan daya tahan kulitnya. Reaksi yang menimbulkan alergi kulit umumnya adalah hipersensitivitas diperlambat. Agen-agen sensitisasi bereaksi dengan protein dalam epidermis membentuk kompleks hapten protein yang merangsang pembentukan antibodi. Agen agnegenik menyumbat kelenjar dan saluran-saluran sebasea, menyebabkan peradangan lokal. Prevalensi dermatitis akibat kerja dapat diturunkan melalui pencegahan, antara lain 1. Melalui pendidikan, yaitu diberi penerangan atau pendidikan pengetahuan tentang kerja dan pengetahuan tentang bahan yang mungkin dapat menyebabkan penyakit akibat kerja tersebut. Selain itu, cara mempergunakan alat dan akibat buruk alat tersebut harus dijelaskan kepada karyawan. Yang kedua, memakai alat pelindung. Sebaiknya para karyawan diperlengkapi dengan alat penyelamat atau pelindung yang bertujuan menghindari kontak dengan bahan yang sifatnya merangsang atau karsinogen.
Alat pelindung yang dapat dipergunakan misalnya baju pelindung, sarung tangan, topi, kacamata pelindung, sepatu, krim pelindung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah melaksanakan uji tempel. Maksudnya adalah uji tempel ini dilakukan pada calon pekerja sebelum diterima pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil uji tempel ini, karyawan baru dapat ditempatkan di bagian yang tidak mengandung bahan yang rentan terhadap dirinya. Yang keempat, dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan cepat dan tepat apakah karyawan sudah menderita penyakit kulit akibat kerja ini. Apabila dapat diketahui dengan cepat, dapat diberi pengobatan yang adekuat dan atau dipindahkan ke tempat lain yang tidak membahayakan kesehatan diri yang tidak membahayakan kesehatan dirinya. Kemudian yang kelima, pemeriksaan kesehatan secara sukarela. Karyawan dianjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter secara sukarela apakah ada atau sudah menderita penyakit kulit akibat kerja. Kemudian yang keenam, pengembangan teknologi. Ini merupakan kerjasama antara dokter, ahli teknik, ahli kimia, dan ahli dalam bidang tenaga kerja untuk mengatur alat-alat kerja, cara kerja, atau memperhatikan bahan yang dipergunakan dalam melakukan pekerjaan untuk mencegah kontaminasi kulit. Demikian penjelasan tentang penyakit kulit akibat kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.